Oke, kita masuk pada pengertian dari Arab Melayu Indonesia ya, Arab Melayu lah. Nah, di sini memiliki tiga istilah sebagai berikut. Jadi Arab Melayu mungkin ada yang pernah mendengar bahwa istilah itu Arab Melayu, kemudian ada yang pernah mendengar tulisan Jawi gitu ya. Tulisan Jawi dikenal itu di Malaysia, kemudian di Brunei, lalu Arab Melayu di Palembang dan kawasan Sumatera. Uh, ada lagi dengan sebutan huruf pegon atau Arab pegon di Pulau Jawa gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini syai'un wahid, satu makna, cuman istilah yang berbeda gitu. Uh, Meskipun ada perbedaan, kalau di Arab Melayu lebih ke Indonesia, mungkin kemudian huruf pegon atau Arab pegon dikenal dalam istilah di situ ke bahasa Jawanya begitu ya. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Apa itu Arab Melayu? Arab Melayu, tulisan Arab Melayu atau Jawi adalah bahasa Melayu yang ditulis dengan menggunakan huruf atau aksara Arab. Jadi tulisan Arab Melayu ini bahasa Melayu yang ditulis, tapi penulisannya tersebut menggunakan huruf Arab gitu ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, kemudian kita tulis dalam format bahasa Arab menggunakan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang ada di bahasa Arab, namun penulisannya itu yang dimaksud nanti adalah yang di bahasa Indonesia tersebut. Makanya nanti kita lihat di slide berikutnya ada huruf-huruf Arab Melayu begitu ya. Huruf Arab Melayu yang modifikasi dari huruf-huruf hijaiyah. Slide selanjutnya admin yang keempat ya. Di situ ada huruf-huruf Arab Melayu modifikasi dari huruf-huruf hijaiyah dengan huruf-huruf yang baru yang kemudian menyesuaikan dengan bahasa Melayu. Oke, syukran. Nah, di sini ada 29 huruf hijaiyah. Mungkin ada beberapa yang tidak menyebutkan 29, bahkan dengan angka yang lain. Jadi ada yang menyebutkan mungkin berapa? 28 kah atau lebih bahkan. Jadi itu bisa kalian dapatkan agak berbeda, namun nanti akan kita bahas kenapa jadi berbeda, karena ada yang baru diperbaharui lagi. Nah, 29 huruf hijaiyah ditambah 6 huruf modifikasi. Situ ada alif sampai ya, kemudian tambahan huruf modifikasi tadi juga ada disebutkan ya. Nah, di sini adanya ada fa gitu, ada huruf fa diambil dari huruf fa gitu ya. Fa itu F nantinya ya. Namun ditambahkan titik 3 di atasnya, kemudian ada ada ain, titik 3 di atasnya begitu. Kemudian adanya nya itu bisa seperti sa, cuman bedanya dengan sa dia lebih dalam seperti nun. Nah, miripnya dengan sa ada titik 3-nya. Bedanya adalah dia seperti nun. Kalau sa kan dia agak surut begitu ya. Nah, lalu itu diletakkan nantinya di ujung. Adapun kalau yang di sebelahnya itu seperti ya, titik 3-nya di bawah itu juga nya. Biasanya itu dituliskan di bagian tengah suatu kata gitu ya. Nah, kemudian ada fa, waw ya, terus ada titik, kemudian ada ca, huruf H.
gitu ya, seperti gym gitu. Cuman titiknya juga ada 3 di dalamnya, dan enggak huruf kaf dikasih titik. Nah sebenarnya ini huruf-huruf hijaiyah juga, cuman dimodifikasi lagi, ditambahin lagi titiknya. Tuh, oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah huruf Jawi dan padanannya dengan huruf Latin. Jadi ada huruf Jawinya, kemudian Latinnya apa. Di sini ada 18 huruf yang mempunyai padanan huruf tunggal. Bahasa kitanya ini huruf hijaiyah, kemudian di dalam huruf Melayunya jadi dia sama gitu ya padanannya, ada huruf ba, b gitu ya, kemudian ada ta, te, jim, ja, dan seterusnya itu sampai wow tadi yang ada titiknya. Nah ini ada 18 huruf gitu. Selanjutnya kalau ini baru sebagian, kemudian yang selanjutnya ini adalah secara lengkap bagaimana huruf Latinnya. Boleh admin dilanjutkan slide-nya. Oke, syukuran. Nah ini ada Arab Melayu, kemudian di sebelahnya ada Latin dari huruf alif gitu ya sampai ya sampai nya gitu. Ada beberapa panduan begitu, misalkan ketika menuliskan misalnya ada dalam bahasa Melayu itu G sama H dituliskan dengan lain gitu, ada KH, Kho, dan seterusnya. Di sini ada hamzah juga, ada tak marbutah gitu, makanya tadi yang di sebelumnya itu tidak dicantumkan tak marbutah ya. Ada yang membuat tak marbutah, kemudian ada juga yang tidak. Oke, bisa kita lanjutkan di slide selanjutnya.